Aduh, pergi sana, enyah. Semuanya enyah, pergi. Dewi Anggraini, ayahmu berutang 10 miliar rupiah pada rentenir. Cepat lunasi. Siapa yang berutang? Cari saja dia. Dengar ya, pel yang kena kotoran. Siapa yang menyentuh? Dia mati. Pergi semua. Nama saya Dewi Anggraini, seorang pemilik perkebunan yang hampir bangkrut. Semua ini harus berkat ayah tiri kesayanganku yang bajingan. Kamu berutang begitu banyak uang rentenir. Anak perempuan tidak bisa menanggung utangmu. Kamu tidak boleh pergi, enyah. Pergi semua, pergi. Dewi Anggraini, kamu tunggu saja. Ayah tiri penjudi bajinganku yang numpang hidup, menghabiskan seluruh harta keluarga. Lalu kabur bersama pelakor. Sebelum ibuku meninggal, satu-satunya warisan yang dia tinggalkan untukku adalah perkebunan ini. Sejak saat itu, aku tahu. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku tidak akan pernah tertindas oleh siapapun lagi. Selamat datang. Berani-beraninya datang lagi, belum cukup kenyang ya? Ini di mana? Bukankah aku baru saja keluar dari rumah? Selamat datang. Berani datang lagi? Apa kalian belum kenyang? Halo, Tuan. Selamat datang di perkebunan Harmoni. Perkebunan? Setelah kiamat datang, di mana-mana ada zombie. Di hutan bahkan ada binatang mutan. Di sini ada perkebunan, sebenarnya tempat apa ini? Karena ini perkebunan, apa kau punya makanan? Karena ini perkebunan, tentu saja ada makanan. Tuan, Anda pasti sangat lapar, ya? Bagaimana kalau Anda ikut saya masuk? Silakan masuk. Sosis? Kau punya sosis di sini? Memasak ini butuh sedikit usaha. Tuan, makanlah sosis ini dulu, untuk mengganjal perutmu. Tidak apa-apa. Ambillah, makanlah. Orang ini tidak terlihat seperti pengemis. Tapi kenapa seperti orang kelaparan? Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Sejak kiamat datang, selama 3 tahun penuh aku belum pernah makan makanan senak ini. Kiamat? Omong kosong apa ini? Orang ini jangan-jangan orang gila. Mie instan dan sosismu ini, berapapun yang ada, aku ambil semua. Ambil semua? Tambah 85, totalnya 205. Semuanya 2 kotak mie instan. Ditambah 20 sosis dan 10 roti. Totalnya 205 rupiah. Aku ambil 200 saja. Nah, pindai kodenya. Tunai juga boleh. Kamu tidak punya uang, kan? Begitu banyak persediaan makanan. Di dunia apokaliptik, ini bisa membeli puluhan nyawa. Apa yang kubawa ini sama sekali tidak cukup. Bapak, Ibu, dan Andi masih kelaparan. Aku harus membawa makanan ini kembali. Apa maksudmu? Rolex. Aku tahu jam ini tidak seharga makanan sebanyak ini. Aku masih punya beberapa barang di rumah. Aku bisa kembali dan mengambilnya sekarang. Bukan kamu. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa tinggalkan ini sebagai jaminan. Ini adalah warisan ibuku. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali mengambilnya. Beberapa kotak mie instan untuk ditukar dengan jam emas dan liontin giok. Barang ini, jangan-jangan palsu, kamu. Hei, 200 rupiahku. Kembalilah. Orangnya mana? Bukankah dia baru saja di sini? Jangan-jangan aku bertemu hantu? Tidak. Aku tidak boleh membuat bisnis yang merugi. Bahkan jika itu Rolex palsu, seharusnya masih berharga cukup mahal, kan? 600 juta rupiah.
300.000. Baik, Nona, jam tangan model ini baru dirilis tahun lalu. Tapi jam ini terlihat sangat sering dipakai. Di sini kami hanya bisa membeli kembali dengan harga 30% dari harga asli. Modal Rp400.000, untung Rp600 juta. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Dewa kekayaanku itu bilang dia akan kembali. Bukankah itu berarti aku bisa menghasilkan lebih banyak uang? Aku harus segera kembali. Hei Nadia, bukankah itu kakakmu yang murahan itu? Kenapa dia ada di toko barang mewah? Ya, ayo kita lihat. Notifikasi, dana sebesar Rp600 juta telah ditransfer. Dewi Anggraini, kenapa kamu di sini? Kakiku tumbuh di badanku sendiri. Aku pergi kemanapun aku mau. Memangnya kamu bisa mengaturku? Kamu itu hanyalah seorang pecundang yang terlilit utang. Ini toko barang mewah. Apa ada barang mewah di seluruh tubuhmu? Datang ke sini, sama saja mempermalukan diri sendiri. Tempat kelas atas seperti ini hanya pantas didatangi oleh nona kaya seperti Nadia. Orang sepertimu, si anak bebek buruk rupa, datang ke sini hanya akan mempermalukan diri sendiri. Pernahkah terpikirkan kemungkinannya? Aku datang ke sini justru untuk menjual barang? Siapa yang kamu bohongi? Seluruh kota Samudra tahu, nona kaya dari keluarga Anggraini sekarang hanyalah orang miskin yang tak punya uang atau kekuasaan. Menjual barang? Apa kamu punya barang untuk dijual? Nona Dewi, ini kartu anggota Anda. Jika Anda butuh sesuatu di kemudian hari, jangan ragu untuk menghubungi kami. Bagaimana dia bisa punya kartu anggota ini? Tidak mungkin. Nadia Wijaya, bagaimana kamu bisa punya kartu anggota ini? Padahal kamu berhutang jutaan rupiah pada rentenir. Nadia Wijaya, perjelas dulu. Yang berhutang pada rentenir itu ayahmu, anak pelakor. Berani sekali kamu bersikap sombong di depanku, Herman Wijaya, pria matre bajingan itu. Bersamanya demi harta ibuku. Akhirnya dia berjudi di luar dan punya simpanan. Kamu benar-benar menganggap dirimu seorang nona kaya? Kamu mengada-ada, justru ibumu yang pelakor, ayahku. Kamu berani memukulku? Aku sarankan kamu jaga ucapanmu. Kalau aku dengar kamu menjelek-jelekkan ibuku lagi, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Nadia, kamu tidak apa-apa? Hei Bapak Huang, berikan aku 100 kotak mie instan lagi, 500 botol air mineral, 10 ton beras, tepung, biji-bijian, dan minyak. Uang apa? Nona ini sekarang punya banyak uang. Minggir. Dewi Anggraini, kamu berani menentangku? Kamu tidak mau lagi perkebunan bobrokmu itu? Sudah hampir 1 jam, si manis pasti segera kembali. Kamu sudah selesai? Hampir. Ayah, bagaimanapun dia adikku. Jika kita melakukan ini, itu tidak baik untuknya, kan? Dia hanyalah seekor anjing yang kita pungut. Kita membesarkannya belasan tahun tanpa hasil. Dan dia seharusnya memberikan kontribusi untuk keluarga kita. Benar. Jangan, di dunia apokaliptik ini, sifatmu tidak boleh terlalu baik hati. Kalau kamu tidak menyakitinya, dialah yang akan menyakitimu. Ayah, ibu, aku kembali. Mie instan, minggir. Ayah, Rizky, buat apa bawa pisau? Taruh itu. ayah, ibu, aku baru saja melihat kalian mengasah pisau di sini. Untuk apa? Oh, Ini karena ayah dan ibu takut kamu sendirian berbahaya. Jadi kami mencarikanmu senjata yang pas. Iya, Kak, ayah dan ibu semua demi kebaikanmu. Oh iya, Kak, di mana kamu cari makanan ini? Masih ada, sama sekali tidak cukup. masih ada. Ayah, ibu, saat aku keluar tadi, aku menemukan sebuah perkebunan. Makanannya di sana banyak sekali. Ini semua diberikan oleh para pemiliknya. Perkebunan. Dik, sudah 3 tahun di dunia apokaliptik ini. Mana mungkin ada perkebunan? Bukankah kamu menemukan banyak makanan di luar sana? Kamu tidak membawanya kembali untuk menipu kami, kan? Mana mungkin, kalian semua keluargaku. Bagaimana mungkin aku menipu kalian? Ayah,
Apa kita masih punya barang-barang berharga, seperti barang antik atau emas? Aku akan menukarnya sekarang. Barang antik, emas, ini bisa ditukar dengan makanan. Barang antik dan emas ada di brankas di lantai atas. Ambil sendiri saja. Terima kasih, Ayah. Ini sudah dunia apokaliptik. Barang antik dan emas. Mana mungkin bisa ditukar dengan makanan? Dia pasti menipu kita. Dia pasti menipu kita, si kacang lupa kulitnya ini. Pasti sudah menemukan banyak makanan, tapi tidak mau membaginya dengan kita. Berani-beraninya dia merebut harta keluarga kita, menghisap darah kita. Andi, nanti kalau dia keluar mencari makanan, kau ikuti dia. Begitu dia menemukan makanan. Ayah, menurutku sih, adikku bukan orang seperti itu. Dia seharusnya tidak menipu kita, kan? Kalau jatah satu orang berkurang, kita bisa makan lebih banyak. Jika dia tidak berbelas kasih, jangan salahkan kami jika kami tidak adil. Ayah, Ibu, kalau begitu, aku pergi dulu. Rizky, hati-hati di jalan ya. Rizky, jangan salahkan aku karena kejam. Siapa suruh ayah dan ibu membesarkanmu bertahun-tahun tanpa pamrih? Ini semua salahmu sendiri. Orangnya mana? Rizky. Benar saja, begitu aku keluar dari rumah, seketika aku sampai di sini. Mungkinkah ini bukan dunia apokaliptik? Berapa lama lagi kamu mau memeluk? Maaf, Nona Dewi, aku tadi tidak melihat dengan jelas. Aku juga tidak melihat saat berjalan tadi. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu itu dewa rezekiku. Anggap saja kamu beruntung. Dewa rezeki? Ayo, aku akan tunjukkan sesuatu padamu. Kamu bilang kamu berasal dari dunia apokaliptik. Di sana penuh dengan zombie dan juga hewan mutan. Ya, namaku Rizky Pratama, dari tahun 2030. Ayah angkatmu, ibu angkatmu, adik-adikmu, sekarang terjebak di dalam villa. Di sekeliling mereka penuh dengan zombie. Kakakmu, Sinta, untuk mencari makanan bagi kalian, pergi dari rumah dan sekarang hilang. Jadi kamu, keluar sendirian mencari makanan, dan akhirnya sampai di perkebunan saya. Ya. Cerita ini kenapa terdengar begitu akrab? Nona Dewi, terima kasih atas makanan yang kamu berikan. Itulah yang menyelamatkan keluargaku. Barang-barang itu hanya barang murah. Sebaliknya, kamu, jam Rolex yang kamu berikan padaku terakhir kali, terjual 600 juta rupiah. Aku mendapat keuntungan besar. Oh iya, ini aku kembalikan padamu. Di era apokaliptik, emas, perak, dan permata adalah barang yang paling tidak berharga. Sebatang sosis saja bisa ditukar dengan nyawa manusia. Bantuan yang kamu berikan padaku tidak akan kulupakan seumur hidup. Nama Rizky Pratama ini kenapa terdengar begitu akrab? Nona Dewi, ini untukmu. Semua ini untukku? Ini adalah kompensasi atas pasokan yang kamu berikan padaku terakhir kali. Tapi kali ini aku ingin menukar lagi dengan beberapa makanan. Semuanya sudah kusiapkan untukmu. Nih, ada di bawah. Ambil sendiri. Bagus sekali. Keluargaku tidak perlu kelaparan lagi. Nona Dewi, atas nama keluargaku, aku mengucapkan terima kasih padamu. Sama-sama. Ya Tuhan, semuanya emas. Jam Rolex yang terakhir kali ditukar dengan 600 juta rupiah. Lalu barang-barang ini, berapa yang bisa kutukar? Aku akan jadi wanita kaya raya. Tidak bisa menyimpan barang berharga saya di dalam lemari. Terlalu tidak aman, kan?
Kalau pencuri datang, pasti mereka akan menggeledah lemari dulu. Aku akan bermain trik. Tempat paling aman adalah yang paling tidak terduga. Pencuri pasti tidak akan menyangka aku malah menyimpan barang berharga puluhan miliar rupiah, tepat di samping tempat tidurku. Raja Zombie Apokaliptik. Nama saya Rizky Pratama. Saya seorang yatim piatu. Orang tua angkat saya mengadopsi saya. Saya juga punya 3 saudara angkat. Ternyata dia adalah tokoh utama dalam novel yang pernah kubaca. Dia dijebak oleh orang tua angkatnya dan menjadi zombie, namun berhasil mempertahankan kesadarannya dan berjuang menderita di dunia apokaliptik. Menurut novel aslinya, seharusnya dia, saat pertama kali keluar mencari makanan, dijebak oleh orang tua angkatnya. Tapi aku membantunya membawa kembali makanan itu. Jadi kali ini, dalam novel aslinya, seluruh keluarga angkat Rizky adalah orang jahat. Meskipun dia membawa kembali makanan itu, mereka tetap akan menjebaknya. Oh tidak, Rizky dalam bahaya. Milikku. Mama papa, aku pulang. Ayah. Ayah. Mama. Dewi Anggraini, mau kemana kamu? Aku nggak punya waktu buat meladenin kamu. Minggir. Berhenti. Kamu mukul aku, terus mau kabur? Mimpi saja. Kak Kevin, dia yang selalu menganiayaku. Tolong bela aku. Kamu pasti kakak tiri Nadia yang murahan itu, kan? Kulihat perkebunanmu ini sepi banget. Sudah mau bangkrut, ya? Nggak punya uang tapi masih sok gaya. Berani-beraninya kamu memukul Nadia kami. Sekarang juga, segera berlutut dan minta maaf. Masalah ini selesai. Sudah ku bilang, aku tidak punya waktu untuk kalian berdua. Menyingkir kalian semua. Rizky, aku datang. Tunggu aku. Dewi Anggraini. Bukankah kamu bilang perkebunan ini warisan ibumu? Pergi sana. Kalau kamu berani pergi, aku akan membakar perkebunan bobrokmu ini. Ayah, kamu bilang, dari mana Rizky dapat makanan sebanyak itu? Sudah 3 tahun di dunia apokaliptik. Sosis ini ternyata tidak basi. Kacang lupa kulitnya ini pasti menemukan supermarket yang tidak ditemukan siapapun. Dengan persediaan sedikit ini, siapa yang bisa kamu beri makan? Ayah, ibu. Kenapa kalian mengikatku? Cepat lepaskan aku. Diam. Kamu kacang lupa kulitnya. Aku bekerja keras, membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu berani menyembunyikan persediaan di belakang kami. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Aku bukan ibumu. Adik, bukan maksudku sebagai kakakmu mengatakan ini padamu. Selama bertahun-tahun kita, keluarga ini, tidak memperlakukanmu dengan buruk, kan? Tapi kamu jelas-jelas menemukan supermarket. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Apa kamu tidak menganggap kami sebagai keluarga? Supermarket apa? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kamu masih berpura-pura bodoh di depanku. Kami sudah tahu, kamu menemukan supermarket, tapi sengaja menyembunyikannya dari kami. Cengan bahkan diam-diam mengikutimu. Kamu bahkan berani menghindarinya. Kamu berpura-pura membawa sedikit barang ini. Siapa yang bisa kamu beri makan? Apa kamu ingin membuat kami kelaparan sampai mati? Kamu bilang, kamu bahkan mengambil dari keluarga kami. Begitu banyak harta. Kamu adalah vampir. Di mana supermarket itu? Tidak ada supermarket. Ayah, ibu, aku tidak berbohong kepada kalian. Semua barang ini benar-benar kutukar.
Bagaimana kamu masih bisa mencoba menipu orang? Di dunia apokaliptik ini, siapa yang akan menukar makanan penyelamat nyawa? Untuk ditukar, katakan yang sebenarnya, berhenti bicara omong kosong dengannya. Jika dia tidak bicara, kami akan mencarinya sendiri. Ayah, Apa yang kamu lakukan, ayah? apa yang kamu lakukan? Keluarga kami membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sekarang, saatnya kamu membalas budi. Nadia, apa maumu? Cepat letakkan drum bensin itu. Letakkan untukku. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Bukankah kamu menyuruhku pergi? Sekarang kamu takut, ya? Kamu, Berlutut, minta maaf padaku. Bukankah kamu sangat galak? Bukankah kamu merasa dirimu seorang nona kaya? Bukankah kamu bilang aku manisnya? Kenapa sekarang diam saja? Akan ku beritahu, kamulah yang manisnya, Kak Kevin. Bantu aku membakar perkebunan bobrok ini. berhenti. Apakah kamu sangat membenciku sekarang? Aku merebut ayahmu, merebut aset keluargamu, dan mencelakai ibumu. Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri, semua hal yang kamu sayangi, direbut olehku. Sudah kubilang berhenti. Siapa yang kau coba takuti dengan mainan rusak ini? Apa kamu pikir kamu benar-benar berani bertindak? Wajahku, Dewi Anggraini, berani sekali kamu melukai wajahku. Kalau kamu berani mengoceh lagi, yang berikutnya kena kepalamu. Kamu, Nadia, ayo kita pergi dulu. Kak Kevin, wajahku hancur, kamu harus membela aku. Jangan urus orang gila itu dulu. Ayo pergi, ayo pergi. Tapi wajahku. Tidak baik, sudah terlambat. Rizky, kamu harus bertahan. Ayah, ibu, aku tidak bohong. Semua persediaan ini benar-benar aku tukar. Tidak ada supermarket. Aku sudah mengambil semuanya kembali. Bahkan jika apa yang kamu katakan benar, memangnya kenapa? Kami membesarkanmu, awalnya hanya untuk makan daging. Kamu tidak mungkin berpikir, kami benar-benar menganggapmu keluarga, kan? Kamu hanyalah yang kami pelihara, seekor anjing, dipelihara untuk bersenang-senang saat berguna, saat tidak berguna, untuk dimakan daging. Adik, kamu juga tahu. Kami sudah 2 tahun tidak makan daging. Kamu tidak bisa melihat kami sekeluarga kelaparan, kan? Kami akan mengambil dagingmu, potongan demi potongan, memotongnya, untuk dimakan setiap hari, dan di setiap waktu makan. Ayah, cepat lakukan, aku mau sepotong paha. Baik. Jangan salahkan kami, hanya dengan makan daging, keluarga kami bisa bertahan hidup. Aku menyelamatkan kalian. Kalian malah ingin mencelakaiku. Siapa? Siapa kamu? Kenapa kamu menerobos masuk ke rumahku? Enyah, Nona Dewi. Nona ini, pasti kamu juga datang untuk makanan, kan? Kami punya banyak makanan di sini. Nanti kita bunuh dia, dan kita bisa memberimu 1 paha. Oh, ya. Kami juga punya sosis, mie instan. Semua ini bisa kami berikan padamu. Turunkan senjatamu dulu. Tenang saja, kami semua orang baik. Kami adalah keluarga. Kami juga bisa berbagi makanan denganmu. Nona Dewi. Jangan percaya mereka. Jangan percaya mereka. tenang saja. Kamu pasti sedang berpikir sekarang, begitu aku menurunkan senjataku, kalian akan punya lebih banyak makanan. Bagaimana mungkin? Jadi saat aku membaca, kamu adalah karakter yang paling kubenci, egois dan serakah, seperti tikus got. Belum cukup kamu mencelakai Rizky, kamu masih mau mencelakai adikmu? Lalu orang tuamu. Demi bertahan hidup, kamu benar-benar rela melakukan apa saja. Ling. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin aku melakukan ini pada kalian? Kita adalah keluarga. Sialan, bagaimana dia tahu rencanaku? Berhenti bicara omong kosong dengannya. Dia sendirian. Kita ada 4 orang. Tangkap dia. Dasar licik.
Sekarang turunkan senjatamu. Nanti kita akan selesaikan kamu dengan cepat. Siapa bilang aku sendirian? Apa maksudmu? Pertunjukan dimulai. Orang jahat, berani sekali membawa zombie kemari. Kau mau mencelakai kami semua? Siapa sebenarnya kau? Kenapa kau tega menyakiti kami seperti ini? Aku pahlawan super. Aku hanya tidak tahan melihat kalian. Satu keluarga penuh orang jahat. Kenapa belum lari? Menunggu jadi santapan zombie? Jangan takut, ini kaca anti peluru. Zombie tidak bisa masuk. Oh iya, aku hampir lupa memberitahumu. Saat aku masuk tadi, sepertinya pintunya tidak tertutup. Orang jahat, cepat lari. Lari. Kenapa masih diam saja? Ayo kita lari juga. Kau membuatku takut. Kenapa zombie ini jelek sekali? Untung saja aku cepat lari. Kenapa kau tidak bicara? Jangan-jangan kau digigit zombie? Biar ku periksa sebentar. Tidak ada. Semuanya baik-baik saja. Wow, pantas saja jadi zombie. Bisa jadi penguasa. Perutnya ini bisa jadi papan cuci. Oh, maaf. Nona Dewi, terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Sama-sama. Kau adalah dewa kekayaanku. Sudah sepantasnya aku menyelamatkanmu. Tapi ada satu hal yang masih belum ku mengerti. Bagaimana kau tahu orang tuaku? Keluarga Suryo itu ingin mencelakaiku. Dan datang tepat waktu untuk menyelamatkanku? Aku sudah menduga kau akan bertanya begitu. Setelah melihat ini, kau akan tahu alasannya. Andi, bagaimana? Zombie. Zombie masih di luar. Semua salah Rizky. Si kacang lupa kulitnya. Kalau saja dia menunggu dengan patuh sampai jam 3, kita tidak akan terjebak zombie di ruangan ini. Kita di sini, tanpa air dan makanan. Paling lama hanya bisa bertahan 3 hari. Makanan yang dibawa Rizky masih di lantai bawah. Andi, pergi ambil persediaan makanan itu. Aku pergi. Ada zombie di luar, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau. Andi adalah satu-satunya putraku. Jika dia keluar, bagaimana kalau dia digigit zombie? Tidak bisa, dia tidak boleh pergi. Kamu pergi. Apa? Aku ini perempuan. Aku tidak punya kemampuan bertarung. Keluar. Bukankah itu sama saja memberi makan zombie? Kenapa ayah tidak disuruh pergi? Ayah dan ibu, bagaimana bisa membesarkan anak seperti kamu yang kacang lupa kulitnya? Kalian berdua ingin melihat ayah dan ibumu kelaparan? Kalau bukan karena kamu mengusir Kak Rizky mencari makanan, apa dia tidak takut zombie? Ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Bagaimana zombie bisa masuk? Kak Sinta, akhirnya kamu kembali. Kemana Rizky? Kemana dia pergi? Rizky Pratama mengkhianati kita. Dialah yang membiarkan zombie-zombie itu masuk dan membahayakan kita. Kak Sinta, tolong putuskan ini untuk kami. Apa yang kamu katakan? Andi, apa yang sebenarnya terjadi? Rizky, dia pergi kemana? Cepat katakan. Rizky menemukan sebuah toko serba ada. Dia ingin menguasai toko itu sendirian. Jadi dia diam-diam membuka gerbang, membiarkan zombie masuk, dan ingin mencelakai kita. Betul, Kak Sinta. Rizky bersekongkol dengan orang luar. Dia juga mencuri harta kita. Dia ingin mencelakaiku, Putri. Ibu hampir dimakan zombie. Kamu harus membalaskan dendam. Ayah dan ibu. Tidak mungkin. Rizky bukan orang seperti itu. Bagaimana mungkin dia? Aku juga tidak percaya. Aku dan ayahmu sudah membesarkannya bertahun-tahun. Kami selalu menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Aku juga tidak menyangka. Dia ternyata... Benar-benar sulit menebak isi hati seseorang.
Bagaimana bisa kita membesarkan sampah masyarakat seperti itu? Tidak mungkin. Aku percaya pada Rizky. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku akan mencarinya sekarang. Andi, ikut aku. Kak Sinta, aku tidak ikut. Aduh, Kak Sinta, Kak Sinta. Ternyata aku hanya sebuah karakter dalam buku. Keluargaku tidak menginginkanku. Temanku mengkhianatiku. Ditinggalkan semua orang. Aku bahkan menjadi zombie. Bagaimana ini bisa salahmu? Salahkan saja keluargamu. Mereka semua sampah masyarakat. Lagi pula, bukankah kamu punya Kak Sinta? Dia selalu baik padamu. Tahukah kamu, bahkan kamu yang di buku itu, meskipun menjadi zombie, dia tidak pernah menyerah padamu. Kak Sinta. Tenang saja, kamu adalah dewa keberuntunganku. Bahkan jika seluruh dunia menentangmu, aku akan melindungimu. Mulai sekarang, aku akan menjagamu. Untuk bertahan hidup di dunia apokaliptik ini, yang terpenting adalah makanan, air, obat-obatan, pakaian hangat, dan tempat perlindungan yang aman. Soal makanan dan air, aku bisa membantumu mengatasinya. Tapi, yang terpenting adalah tempat perlindungan yang aman. Aku ingat di buku itu sepertinya ada tempat perlindungan aman. Di mana ya? Maaf ya. Di dunia apokaliptik, krisis air. Aku sudah lama tidak mandi. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu mandi. Tekan ke kiri untuk air dingin, ke kanan untuk air panas. Sampo dan sabun mandi ada di samping. Kamu tahu cara menggunakannya, kan? Tentu. Baiklah, aku keluar dulu. Setelah kamu selesai mandi, aku akan mengantarmu membeli pakaian. Ada apa ini? Dewi Anggraini, keluar sekarang. Dewi Anggraini, di mana kamu? Kenapa kalian lagi? Sudah kubilang aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Kudengar kamu dapat 600 juta rupiah dari menjual sebuah Rolex. Dan kamu bilang tidak punya uang? Apa kamu pikir aku mudah ditipu? Nadia, kamu lagi? Herman Wijaya yang berutang pada kalian. Cari dia saja. Apa gunanya mencari aku? Aku tidak berutang pada kalian. Lihat baik-baik ini, bukankah Herman Wijaya itu ayahmu, dan Citra Anggraini yang menandatanganinya? Itu ibumu, kan? Utang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Kalau tidak mau bayar, hari ini aku akan urus kamu. Jangan mendekat. Serang dia, siapa yang menangkapnya duluan? Dia yang pertama kali akan mencicipinya, aku. Hahaha, cukup berani. Aku suka wanita yang berani, hahaha. Hahaha, jangan mendekat, jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalau kamu mau menemani saudaraku dengan baik, mungkin sisanya akan kuampuni. HMPH. Berani sekali kamu melawan. Jika kamu berani menentangku, aku akan menghabisimu sekarang. Rizky. Rizky, selamatkan aku. Hahaha. Teriak lebih keras. Di tempat terpencil seperti ini, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Hahaha. Kalian para pria dewasa, menindas seorang gadis kecil. Pria macam apa kalian? Apakah aku pria sejati? Kamu akan tahu sebentar lagi. Hahaha. Hei, kawan-kawan, lepaskan pakaiannya. Aku akan merekam videonya, dan menunjukkannya pada adikmu yang pecundang itu. Kulihat apakah kamu masih punya muka? Apakah Lina yang menyuruh kalian mencariku? Oh, baru tahu sekarang. Terlambat, terlambat. Sayang, aku datang. Jangan mendekat. Rizky, selamatkan aku.
Sudah lama aku tidak bermain dengan mahasiswi. Sayang. Bos. Siapa itu? Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Bos, pintunya sudah diblokir. Anak ini, masuk dari mana? Siapapun dia, serang dia. Aku menyuruhmu merekam video. Aku menyuruhmu meminta uang. Aku menyuruh kalian menggangguku. Kami salah, katakan. Apakah Nadia yang menyuruh kalian datang? Syarat apa yang dia berikan? Ya, dialah orangnya. Dia bilang kau menghasilkan banyak uang, dan memberi kami 400 juta rupiah, dan menyuruh kami merekam video, untuk mengganggumu. Kau menganggap kami bukan apa-apa, lepaskan kami, aku salah. Hei. Apa yang kau lakukan? Jika akar rumput tidak dicabut, akan ada masalah tak berujung. Aku akan menghabisi mereka. Hei, jangan, salah. Ini masyarakat beradab, melanggar hukum. Cepat pergi. Baik, ayo pergi. Tunggu saja kau. Jangan suka main senjata. Ini dunia modern, bukan dunia apokaliptik. Maaf. Tidak apa-apa, malah aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus menghadapi orang-orang jahat itu. Aku menyelamatkanmu sekali, kamu juga menyelamatkanku sekali. Apakah kita sekarang impas? Aku baru dengar mereka bilang, soal Nadia. Siapa dia bagimu? Dia ayah tiriku, anak kesayangan dari pelakor. Sudahlah, siapa sih yang tidak punya kerabat menyebalkan? Tanganmu. Pasti tidak baik karena kau terlalu lama di sini. Harus segera kembali. Kita bersama. Kau sendirian di sini. Aku takut kau dalam bahaya. Baik. Sudah kutunggu lama sekali. Hari sudah gelap. Mana videonya? Tunjukkan padaku. Video apa? Minggir. Berhenti. Aku kan sudah memberimu 400 juta rupiah. Kalian tidak melakukan apa-apa. Apa maksudnya? Kembalikan uangku. Mau kembalikan uang? Ya. Lihat kepalaku, lihat luka di badanku. Apakah ini sepadan dengan 400 juta rupiah? Aku ini Nona Wijaya dari grup Wijaya. Suamiku Chen Kevin Chandra. Berani-beraninya kau memukulku? Grup Wijaya, Chen Kevin Chandra, kau wanita munafik. Kau membuat kami dipukuli habis-habisan. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Lain kali aku melihatmu, aku akan habisi kau duluan. Ayo. Dewi Anggraini, kau tunggu saja. Bagaimana, sudah menemukan Rizky? Jiang Cheng hanya sebesar ini. Di luar penuh zombie, kakak tidak mungkin benar-benar dimakan oleh zombie, kan? Ayah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Persediaan makanan di rumah sudah tidak banyak tersisa. Kalau kita tidak menemukan lagi supermarket Rizky, kita semua akan kelaparan di sini. Ayah, ibu, aku masih tidak mengerti. Rizky selalu baik hati sejak kecil. Bagaimana mungkin dia menyakiti kita? Kalian pasti tidak apa-apa menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Kami adalah ayah dan ibumu. Apalagi yang bisa kami sembunyikan darimu, Putri? Aku tahu, kau dekat dengan si kacang lupa kulitnya itu. Tapi dia hanya anak angkat. Kita bagaimanapun juga, bukanlah satu keluarga. Tapi... Sudahlah. Karena kita tidak menemukannya, jangan dicari lagi. Yang paling penting sekarang adalah mencari makanan terlebih dahulu. Aku tahu ada sebuah safe house. Pasti ada makanan di dalamnya. Ayah, benarkah kau bisa menemukan makanan? Ya. Aku akan membawa kalian ke sana. Ayo. Sesuai pengaturan, tempat ini adalah benteng kiamat yang dibangun oleh seorang miliarder sebelum kiamat. Kudengar pintu ini jauh lebih kokoh daripada pintu brankas bank.
Kalau bukan karena ada kata sandi di buku ini, kita tidak akan bisa masuk. Ayo kita masuk dan lihat-lihat. Kaca anti peluru berkekuatan super tinggi. Seluruh rumah dibuat dari alo berkekuatan super tinggi. Bisa menahan rudal. Wow. Dan begitu banyak persediaan. Ini mungkin cukup untuk hidup 100 tahun. Tanpa masalah, kan? Saya baca novel ini, cuma buat seru-seruan aja. Nggak nyangka, tempat aman ini beneran sehebat ini. Ini yang 5.000 yuan, daging sapi Kobe. Aku belum pernah makan sejak kecil. Nikmat banget ya, enaknya makan di tempatmu. Kenapa kamu nggak makan? Kamu jangan-jangan masih mikirin keluarga sampahmu itu ya? Aku lagi mikir. Kalau saja kita lebih awal menemukan tempat aman ini, apa mereka nggak akan menyerangku? Kalaupun lebih awal, kamu juga nggak bisa masuk. Lagi pula, keluarga mereka itu bukan orang baik. Mereka selalu cari alasan buat menindasmu. Kamu itu hatinya terlalu lembut. Dengar ya, di kiamat nggak boleh jadi orang suci. Ayo makan. Kalaupun nanti, kakak akan menjagamu. Makan yang banyak ya. Ayah, tempat aman yang ayah bilang dulu itu, ada apa ya? Kenapa aku belum pernah dengar ayah cerita soal itu? Pemilik tempat aman itu, cuma orang gila. Dulu dia habiskan 1 miliar untuk membangunnya, tapi sebelum dia sempat ke sana, malah dimakan zombie. Di dalam tempat aman ini, ada banyak persediaan. Cuma saja waktu itu aku nggak punya sandinya, jadi nggak aku kasih tahu kalian. Bukan, kalau nggak ada sandi, gimana kita bisa masuk? Aku punya ini. Mau tempat aman apapun, aku bisa bikin lubang di sana. Syukurlah, kita punya tempat aman, dan punya makanan, jadi nggak perlu takut zombie lagi. Benar, ayo pergi. Ayah, lihat, bukankah itu Rizky? Kok dia ada di tempat aman kita? Rizky, buka pintunya, cepat buka. Yuan, cepat buka pintunya untukku. Aduh, biarkan saja mereka menunggu sebentar lagi. Kita makan dulu saja. Kami di luar ketakutan dan kelaparan. Bagaimana bisa dia makan hotpot di dalam? Rizky, kita ini keluarga. Bagaimana bisa kamu makan sendirian tanpa kami? Yuan, aku ini ibumu. Cepat buka pintunya. Biarkan kami masuk. Kami semua lapar. Keluarga. Saat kalian mengikatku dan mencoba menyakitiku, apakah kalian pernah menganggapku keluarga? Ayah, ibu, apa maksud Rizky sebenarnya? Apa yang kalian lakukan? Bukan apa-apa. Kak Sinta, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin menguasai bunker sendirian tanpa kita. Dia egois. Dia ingin membuat kita kelaparan. Benar. Yuan, apapun yang terjadi sebelumnya, kita tetap keluarga. Kamu akan selalu bermarga Suryo. Cepat buka pintunya. Biarkan kami masuk. Ya, Yuan, meskipun kita tidak punya hubungan darah, ibu selalu menganggapmu sebagai anak kandung sendiri. Dengarkan, buka pintunya. Biarkan kami masuk. Sekarang aku baru sadar. Keluarga ini benar-benar menjijikan. Orang jahat akan bertemu yang lebih jahat. Aku yang akan urus mereka. Nah, Bibi lihat kamu ini, anak yang baik. Buka pintunya, biarkan Bibi masuk. Kalian bicara apa? Lebih keras lagi. Aku tidak dengar. Buka pintunya, cepat buka. Aku mau makan hotpot. Lebih kuat lagi. Lebih keras lagi. Nanti malah menarik perhatian zombie. Kita di dalam bunker. Aman kok. Tapi ada orang yang mungkin akan celaka nanti. Sikit lagi. Lebih keras. Nanti kita malah menarik perhatian zombie. Kita di dalam bunker aman kok. Tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Tapi ada orang yang akan celaka nanti. Zombie. Apa kamu yang menghasut Rizky mengkhianati kami? Hei manis, buka pintunya untukku. Buka. Bunker ini milik kami. Kalian merebut rumah kami. Cepat keluar. Bunker ini milikmu? Kalau begitu, coba saja masuk. Kalau kalian tidak bisa masuk, aku akan kembali makan paha ayamku. Kalau tidak bisa masuk, paha ayam ini akan kumakan sendiri.
Rizky, bagaimanapun juga, ayah dan ibu sudah memberimu 10 tahun pengasuhan. Kamu tidak bisa menolak memberi kami makan. Apa kamu punya hati nurani? Ya, Kalian membesarkanku 10 tahun. Tapi sejak kiamat datang, aku juga sudah merawat kalian selama 3 tahun. Budi baik kalian, sudah kubalas cukup. Sekarang aku tidak berutang pada siapapun. aku sudah bilang, Rizky berguna kalau kita pertahankan. Kalian malah, Putri, ada apa? Rizky, salah paham pada kita. Dia tidak mau mengakui kita. Tapi sejak kecil, dia paling mendengarkanmu. Tolong bicaralah padanya. Minta dia bicara baik-baik. Biarkan kami masuk. Benar, Kak Sinta. Selama kamu bicara, dia pasti akan membiarkan kita masuk. Kamu tidak bisa melihat kita, sekeluarga kelaparan di luar, kan? Rizky, Kak Sinta tahu kamu merasa diperlakukan tidak adil. Tapi kita kan tetap keluarga. Buka pintunya. Ya, biarkan kami masuk. Keluarga. Kak Sinta, selain kamu, siapa lagi yang menganggapku sebagai keluarga? Kalau dibilang baiknya, aku adalah anak angkat keluarga Zhao. Kalau dibilang buruknya, aku hanyalah pelayan kalian. Tenaga kerja gratis. Sejak kecil, siapa lagi yang pernah menganggapku sebagai anggota keluarga? Apa kamu buta? Sepatu-sepatuku jadi kotor karenamu. Tahukah kamu betapa mahalnya sepatu ini? Kak Putri, aku tidak menyentuhnya. Berani-beraninya kamu membantah? Berani membantah lagi? Dasar kacang lupa kulitnya, kami membesarkanmu sia-sia. Hentikan, Putri, apa yang kamu lakukan? Dia itu kakakmu, kakakku, apa maksudmu? Aku tidak mengakuinya. Kak Sinta, kamu orang baik. Kamu selalu menganggapku sebagai keluarga. Kalau hari ini aku akan membiarkanmu masuk. Tapi mereka tidak bisa. Kalau tidak bisa masuk, kita masuk bersama. Kita adalah satu keluarga. Kita harus maju mundur bersama. Hei, adikku. Bukankah kamu selalu menginginkan emas dan perhiasan keluarga kita? Kalau begitu, kami tidak menginginkannya lagi. Semua untukmu. Asalkan kamu membiarkan kami masuk, kami akan memberikan semua harta karun itu. Sepenuhnya untukmu. Bagaimana? Siapa yang mau harta karun rusakmu itu? Siapa yang tidak tahu? Di dunia apokaliptik ini, emas ada di mana-mana. Kalau kita mau, bukankah kita bisa mengambilnya sendiri? Semuanya, diam. Rizky, jangan salahkan aku jika aku tidak memberimu muka. Pintu ini hari ini, kau harus membukanya, mau tidak mau. Minggir. Minggir. Tenang saja, kaca ini adalah kaca anti peluru. Berani-beraninya mau pakai bor listrik. Untuk menembusnya, itu cuma mimpi. Aduh. Jangan mengebor, suaranya terlalu keras. Hati-hati nanti menarik perhatian zombie. Jangan mengebor. Astaga, minggir. Kaca apa ini? Kenapa keras sekali? Buka pintunya. Cepat buka pintunya. Aduh, aku sudah terlalu kenyang. Kalian terus saja mengebor. Aku kembali tidur dulu. Hampir lupa memberitahu kalian. Ini benar-benar kaca anti peluru. Kalian mungkin butuh 100 tahun. Baru bisa menembusnya. Aku kembali tidur dulu. Selamat malam. Rizky. Zombie. Cepat, cepat. Kamu menaruh emas di bawah tempat tidur, tidak takut pencuri masuk? Nona ini menyebutnya lampu di bawah kegelapan. Emas kecil, gelang kecil. Hari ini, ibu akan kehilangan kalian. Ayo, jangan hanya berdiri di sana, bantu aku.
Sayangku, sudahkah kamu selidiki dengan jelas terakhir kali? Sudah jelas. Hari ini adalah pesta pertunangan saudari Teh Hijau MU dengan putra kedua Kristies, yaitu Kevin Chandra. Lalu malamnya ada lelang. Yang datang semua adalah orang-orang penting dan terpandang. Wah, bagus sekali kalau begitu. Tunggu, Dewi, apa yang akan kamu lakukan? Jangan bertindak gegabah. Aku akan memberikan mereka sebuah hadiah besar. Nadia putriku, sejak kecil keras kepala, setelah menikah nanti, mohon bantuannya. Sama-sama. Mulai sekarang kita, sudah jadi keluarga. Ya. Bisnis kita belakangan ini sedang tidak baik. Kedepannya kita harus mengandalkan bantuan keluarga Chandra. Dan Kevin harus akur. Mengerti? Tenang saja, Bu. Kevin sekarang sepenuhnya di bawah kendaliku. Dewi Anggraini, kenapa kau datang? Siapa yang menyuruhmu datang? Adikku tersayang hari ini bertunangan. Tentu saja aku datang untuk memberimu hadiah. Hadiah apa yang bisa kau berikan? Kau pikir kau pantas? Hadiah ini cukup besar tidak? Nadia. Dewi Anggraini, Nadia bagaimanapun adalah adikmu. Kenapa kau memukulnya? Adik? Kau dan Herman Wijaya, si kecil yang diam-diam kalian lahirkan, berani menyebutnya adikku? Cih! Apa maksudmu? Bukankah keluarga Lin hanya punya satu anak perempuan? Siapa lagi ini yang muncul? Sepertinya hubungannya dengan keluarga Lin sangat buruk. Kurasa hari ini akan ada berita besar. Dewi Anggraini, kenapa kau membuat keributan tanpa alasan? Apa kau tahu ini di mana? Cepat pergi dari sini. Aku pergi? Buka matamu. Kau bajingan parasit. Dulu kau berjudi dan gonta-ganti pacar, mencuri semua harta keluarga kita, dan dengan rakusnya telah mencelakai ibuku. Kalian sekeluarga, benar-benar sekumpulan anak manis, ya. Seharusnya aku tidak pernah melahirkanmu dulu. Oh, Herman. Melahirkan? Aku akan membuatmu seumur hidup tidak bisa melahirkan lagi. Hidup. Aku pastikan kau tidak bisa melahirkan seumur hidupmu. Herman, kamu tidak apa-apa? Itu bukan urusanku. Kau. Anda adalah Bapak Direktur Utama Lelang Prestasi, bukan? Apa yang ingin kau lakukan? Saya sarankan kalian mulai sekarang, sebelum menikahi menantu perempuan. Pertama-tama, bersihkan mata kalian baik-baik. Jangan biarkan sembarang kucing atau anjing masuk ke dalam. Kalau tidak, jika keluarga Chandra kalian dikosongkan, siapa yang akan kalian mintai keadilan? Besan, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Grup Wijaya ini saya rintis dari nol, dan mendirikannya sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka berdua. Benar, Kak Dewi. Orang tuaku benar-benar saling mencintai. Dulu dengan ibumu, juga berpisah baik-baik. Mengapa kamu tidak bisa memahaminya? Diam kau. Sikap munafikmu sangat mencolok. Kau. Kak Kevin, lihat dia menindasku. Tolong bela aku. Dia itu wanita gila. Aku juga tidak berani. Kau. Dewi Anggraini, kau sudah bicara dan membuat keributan. Hari ini adalah hari besar keluarga Wijaya kami. Bisakah kau tidak membuat masalah lagi untukku? Kalau tidak mau aku membuat masalah, kembalikan 4 triliun rupiah yang dulu dicuri dari keluarga kami. Semuanya. Lalu bersujud 100 kali di makam ibuku, dan berlutut selama 3 hari 3 malam. Aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu sementara. Kau anak durhaka. Jika hari ini kau tidak mengembalikan 4 triliun rupiah itu, lain kali bisa jadi 8 triliun rupiah, dan itu pun kalau aku mau menerimanya. Kau hanya memfitnah kami demi uang. Satpam, cepat tangkap dia. Para tamu sekalian, kalian sudah dengar semuanya, kan? Orang ini benar-benar rakus tak terpuaskan. Dia hanya menginginkan uang keluarga kami, makanya datang mengacau. Kami sama sekali tidak seperti yang dia katakan.
Demi uang, bahkan tidak mengakui ayahnya sendiri. Betapa jahatnya hati orang ini. Benar sekali, sayang sekali aku tadi mengira dia menyedihkan. Keluarga Wijaya juga menyedihkan, memiliki anak perempuan seperti itu. Dewi, kalau kau kekurangan uang, katakan padaku. Aku selalu menganggapmu sebagai putri kandungku. Kau sekarang memutarbalikkan fakta. Apa kau sengaja membuatku dan ayahmu tidak bisa berkata apa-apa? Kalau soal memutarbalikkan fakta, kalian berdua, ibu dan anak munafik, memang ahlinya. Diam kau sampah masyarakat yang tidak punya etika. Seharusnya dulu aku tidak melahirkanmu. Apa katamu? Ulangi sekali lagi kalau berani. Untung ibumu mati duluan. Kalau masih hidup, pasti akan mati karena kesal melihatmu, anak durhaka. Herman, kau masih manusia atau bukan? Kalau bukan karena ibuku, mana mungkin kau punya hari ini? Hari ini aku pasti akan menghancurkanmu. Berani sekali kau memanggil orang, usir mereka berdua. Rizky. Karena kau mengutuk ibuku, aku akan membuatmu jadi pria brengsek. Aku akan membuatmu berselingkuh. Dasar penyeleweng. Ibu, cepat hentikan dia. Jangan biarkan ayah dipukuli lagi. Aku tidak mau pergi. Kamu saja, Ibu. Herman. Kamu benar-benar tidak punya malu. Tanganku sakit karena menamparmu. Dewi Anggraini, kamu. Kak Kevin, lihat dia. Nona muda, hari ini kamu sudah memukul dan membuat keributan. Tapi, bagaimanapun, ini adalah tempat keluarga Chandra. Urus urusan keluargamu sendiri. Jangan membuat ibu repot lagi, ya? Siapa bilang aku datang untuk membuat masalah? Bukankah malam ini ada lelang? Aku datang untuk mengikuti lelang. Pertunjukan kali ini hanyalah pemanasan. Apa, kamu mau ikut lelang? Kamu pikir ini tempat apa? Kamu juga mau ikut? Lelang ini perlu verifikasi dana. Uang tunai minimal 60 miliar rupiah. Kamu masih berutang pada rentenir, punya uang? Betul, peserta lelang kali ini semuanya orang penting. Kamu punya uang? Betul, keluar rumah tanpa tas bermerek saja. Lihat betapa kumuhnya dia membawa tas lusuh itu. Jangan mengganggu, ini acara pertunangan mereka. Dan sekarang kamu datang mengganggu lelang kami. Nona muda, saya juga ingin mengundangmu. Tapi verifikasi dana adalah aturan ketat lelang kami. Kamu. Siapa bilang aku tidak punya uang? Dari mana dia punya begitu banyak uang? Bukankah dia masih berutang pada rentenir? Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Jangan-jangan itu palsu? Bukankah dia putri bangsawan terlantar yang tidak punya siapa-siapa? Dari mana emas-emasnya ini berasal? Dan perhiasan-perhiasan ini juga pengerjaannya lumayan bagus. Pasti semuanya palsu. Apakah ini cukup untuk membayar utang dan memverifikasi dana? Tolong Pak Hadi menilainya. Ibu, perhiasan emas dan perak yang dibawa nona muda ini, serta batu giok dan giok semuanya adalah barang berharga berkualitas tinggi. Total nilainya 110 miliar rupiah. 110 miliar rupiah? Bagaimana mungkin, Pak Tua? Apakah Anda salah lihat? Bagaimana mungkin dia punya barang asli di tangannya? Pak Hadi adalah juru lelang terbaik di tempat kami. Apa yang dilihatnya tidak akan pernah salah. Aduh, Dewi, melihatmu bisa menjadi kaya dan hidup enak. Ayahmu dan aku bisa lega. Apa hebatnya? Jangan-jangan dia mencurinya dari suatu tempat. Apakah sekarang aku punya kualifikasi untuk mengikuti lelang? Nona muda, selamat datang di acara lelang kami kali ini. Tahukah kamu mengapa aku harus datang ke acara lelang ini? Aku penasaran, tapi aku tahu kamu pasti punya alasanmu sendiri. Awalnya aku hanya ingin mengacaukan pertunangan Nadia dan bisnis keluarga Wijaya. Sampai aku melihat ini. Kau berutang begitu banyak pada rentenir. Putrimu tidak bisa menanggung utangmu. Dia adalah putriku. Sudah sepantasnya dia menanggung utangku. Kau tidak bisa pergi. Minggir kau. Bu. Sini. Berikan padaku.
Ini adalah peninggalan ibuku. Aku harus mengambilnya kembali. Tenang, aku akan membantumu. Herman, wajahmu kenapa bengkak begini? Dipukuli ya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bapak-bapak sekalian, ayah terluka demi melindungiku. Dia yang membawa orang untuk menindasku dan memukuli ayahku. Kalian harus membalaskan dendam ayahku. Herman, bukankah ini putri mantan istrimu yang bernama Song Ningning? Bagaimana bisa dia berani begitu padamu, ayahnya sendiri? Song Qing dulu adalah gadis terpandang. Bagaimana bisa melahirkan putri yang begitu? Bagaimana Song Qing bisa punya putri seperti ini? Kalian semua dulu adalah teman ibuku. Saat Herman meninggalkan istri dan putrinya, kalian hanya berdiam diri. Sekarang kalian malah menghakimiku. Inikah yang kalian sebut sopan santun? Dewi Anggraini, ada apa hari ini? Seperti orang lain. Dia dulu membiarkan kami menindasnya. Mungkin dia pikir sudah menemukan pelindung. Aku tidak berganti orang. Aku hanya tiba-tiba mengerti. Orang baik sering ditindas. Kuda yang baik sering ditunggangi. Lelang dimulai sekarang. Barang lelang pertama hari ini. Karya dari 1000 tahun lalu. Maestro Su Dingan. Lukisan 1000 burung menghadap finish. Karya maestro besar. Asli. Lukisan ini indah sekali. Zhang Budi. Lukisan Maestro Su sudah kutemukan untukmu. Hebat. Punyaku. Ayah. Ini lukisan Su Dingan. Ini pelukis favorit ayah Kevin. Kau harus membelinya untuknya. Tenang saja. Kau tidak ingin memisahkan aku dan Kevin, kan? Tunggu ayahku membeli lukisan ini. Untuk Paman Chen, lihat saja bagaimana kau bisa mengacaukan lagi. Jangan khawatir, lukisan ini palsu. Palsu? Goresan kuas pelukis hebat Sudarman sangat anggun. Gaya lukisan ini, meskipun sangat mirip dengan gaya Sudarman, namun pada tarikan kuasnya, masih bisa terlihat perbedaannya. Bagaimana kamu tahu? Keluarga Suryo sebelumnya mengoleksi banyak karya Sudarman. Aku sudah mempelajarinya. Bagaimana aku bisa lupa? Dalam novel, keluarga Suryo adalah orang terkaya di kota Samudra, dan Rizky adalah jenius di antara para jenius. Kalau begitu, sepertinya kali ini keluarga Wijaya akan rugi besar. Aku akan kembali sebentar, tunggu aku. Rizky. Lukisan 1000 burung menghadap Phoenix karya Pak Sudarman. Harga awal 100 miliar rupiah. Silakan mulai menawar. 200 miliar rupiah. Maafkan saya semuanya. Lukisan ini akan saya beli untuk Bapak Chandra. Mohon pengertiannya. Ini semua salah Rizky dan wanita jalang itu. Kalau saja mereka tidak merebut bunker harapan kami, dan tidak membiarkan kami masuk, Kak Andi tidak akan hilang, dan kami tidak akan kelaparan di sini. Kak Sinta, bukankah Kak Andi bilang, kalau kamu pergi sendiri, dia akan membuka pintunya? Bagaimana kalau kamu pergi dulu dan membujuknya untuk membuka pintu? Tidak bisa. Kalau saja kalian tidak menindas Rizky, dia tidak akan sampai tidak mengakui saya. Aduh, Kak Sinta. Aku tidak akan pernah menipunya lagi. Istriku, ada apa denganmu? Jantungku. Ibumu pasti tadi kaget, penyakit jantungnya kambuh lagi, cepat cari obat. Kak Sinta, di rumah sudah tidak ada obat. Kak Sinta, cepatlah cari Kak Andi, dia pasti punya obat. Tapi aku, Kak Sinta, jangan ragu lagi, kalau kamu ragu terus, ibu kita bisa mati. Betul, Putri, tenang saja, kami hanya butuh obat, tidak ada yang lain. Kamu tidak mungkin ingin melihat ibumu mati karena sakit, kan? Baiklah, aku akan segera mencari Rizky. Ayah, kalian jaga ibu baik-baik di rumah. Rizky, apa kamu di dalam? Mama sakit dan kami tidak punya obat. Tolong buka pintunya. Boleh Kak Sinta masuk? Kenapa tidak ada yang menjawab? Apa tidak ada orang di dalam? SSTT, pelan-pelan. Kalau tidak ada, kita tunggu saja. Begitu dia kembali, kita langsung masuk. Rizky, Kak Sinta hanya perlu sedikit obat. Tidak perlu yang lain. Tolong buka pintunya, ya.
barang lelang ketiga hari ini dibawa oleh Bapak Herman. Pusaka keluarga dari keluarga Anggraini di Kota Samudra. Gelang mutiara emas bertatahkan permata dari dinasti selatan. Harga pembukaan 40 miliar rupiah. Wah, gelang ini cantik sekali. Mama, gelang ini untukku, kan? Yang ini, namanya gelang mutiara emas bertatahkan permata. Ini adalah pusaka keluarga Anggraini. Nanti kalau Dewi sudah besar dan menikah, Mama, ini akan diberikan untuk Ningning. Baik, kan? terima kasih, Mama. Terima kasih, Mama. Tenang saja, aku pasti akan mendapatkan kembali gelang ini. Bahkan pusaka keluarga Anggraini ini, sampai harus dilelang. Sepertinya keluarga Anggraini benar-benar sudah jatuh miskin. Benar sekali, wanita yang berkuasa memang tidak bisa diandalkan. Gelang mutiara emas bertatahkan permata dari dinasti selatan. Harga pembukaan 40 miliar rupiah. 110 miliar rupiah. Kak Dewi, aku juga suka gelang ini. Maaf ya. Gelang ini, bukankah dibawa oleh keluarga Bapak Herman? Dijual 44 miliar rupiah, dibeli kembali 110 miliar rupiah. Apa dia tidak punya otak? Belum menyadarinya, ini jelas-jelas menargetkan Dewi Anggraini. Aku merebut lagi barang kesayanganmu. Kau pasti sangat marah sekarang, kan? Tapi mau bagaimana lagi? Siapa suruh aku sekarang adalah putri keluarga Wijaya, sementara kau hanyalah nona yang jatuh miskin. Nadia, aku lihat kau tidak belajar dari kesalahan. Kau tidak berpikir. Aku benar-benar takut, kan? Apa hebatnya main fisik? Kalau berani, bersainglah denganku dalam pengeluaran. Kau berani. Oh, aku lupa. Seluruh tubuhmu sepertinya hanya punya 110 miliar rupiah. Jadi gelang ini, kau ditakdirkan tidak akan mendapatkannya. Nadia kami ini hanya ingin melampiaskan amarah untuk Herman kami. Sekali putaran langsung 100 miliar rupiah. Lihatlah dia, Nona Nadia menawar 110 miliar rupiah. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? 110 miliar rupiah, tawaran pertama. 110 miliar rupiah, tawaran kedua. Gelang bobrok ini. Sebenarnya aku juga tidak terlalu suka, tapi apapun yang kau suka, aku akan merebutnya. 110 miliar rupiah, tawaran ketiga, terjual. Tunggu. Aku menawar 200 miliar rupiah. Menawar 200 miliar rupiah. Kamu gila? Kita hanya punya 110 miliar rupiah sekarang. Palu lelang belum jatuh, lelang belum selesai. Gelang ini milikku. Aku menawar 200 miliar rupiah. 200 miliar? Tidak mungkin, dasar miskin. Dari mana kamu dapat 200 miliar? Ini, lukisan pemandangan kota suci karya maestro lukis Tiongkok, Sudarman, pernah dilelang seharga 600 miliar rupiah. Karya yang ini adalah lukisan di masa tuanya, nilainya lebih tinggi. Kamu sengaja kembali ke Bunker Harapan? Aku menduga mereka mungkin menjebakmu, jadi kamu sengaja kembali. Siapa lagi yang menginginkan gelang ini? Aku siap meladeninya. Apa maksud gerakannya itu? Jika tidak bisa menang dengan uang, dia siap menggunakan senjata. Itu namanya menawar tinggi. Artinya, gelang ini, siapapun yang menawar lebih tinggi, dia akan ikut menawar. Kamu paham tidak? Ada lagi yang mau ikut menawar? Apa yang kamu pamerkan? Siapa tahu barangmu ini asli atau palsu? Kamu berani-beraninya menawar tinggi? Cih, Apa ini asli? Bukankah ada ahlinya di sini? Bapak Direktur Utama Chandra, bagaimana menurut Anda? Tentu saja asli. Aku sudah mencari lukisan pemandangan kota suci ini selama 20 tahun. Akhirnya kutemukan hari ini. Anak muda, lukisan ini, aku tawar, 1 triliun rupiah. Bagaimana kalau kau jual padaku? 1 triliun rupiah? Bapak Chandra, apa Anda gila? Diam. Bukan cuma menawar tinggi, kan? Aku juga bisa. Diam. Dana kas kita sudah ketat, kau masih saja membuat keributan di sini. Sebuah gelang bobrok, apa ruginya kalau kau berikan padanya? Tunggu kau menikah dengan Kevin Chandra, kau pasti lebih hebat darinya. 200 miliar rupiah, 1 kali. 200 miliar rupiah, 2 kali. 200 miliar rupiah, 3 kali. Terjual.
Bagus, kan? Sangat bagus. Tapi, aku menemukan ini di ruang bawah tanah. Ini, Apa yang dibanggakan? Sebuah gelang bobrok menghabiskan 200 miliar rupiah. Uangnya pada akhirnya tetap masuk ke kantongku, kan? Aduh, besan. Nadia, aku tahu kau suka karya Master Sudarman. Sengaja membeli lukisan ini di lelang. Untukmu. Tidak, ini terlalu berharga. Kau yang membelinya, simpan saja sendiri. Aduh, aku ini orang kasar, menyimpannya juga tidak berguna. Harta ini, yang mampu memilikinya. Betul sekali, Besan. Kita semua keluarga. Tidak perlu membedakan antara kau dan aku. Bapak Chandra, terimalah. Ini semua yang seharusnya kami lakukan sebagai junior. Kalau begitu, aku... Menggunakan lukisan palsu untuk berbuat kebaikan yang mudah. Sungguh lelucon. Dewi Anggraini. Apa maksudmu? Aku bilang, lukisan ini palsu. Tidak mengerti? Lukisan ini baru saja kubeli di lelang. Atas dasar apa? Karena yang asli ada padaku. Ternyata ada satu lagi. Bagaimana bisa ada lukisan 1000 burung menghadap Phoenix lagi? Mana yang asli, mana yang palsu? Perlu ditanyakan lagi? Pasti lukisan yang dipegang Nona Lin yang asli. Palsu. Lukisanmu ini pasti palsu. Dewi, jangan membuat lelucon murahan seperti ini. Memalukan sekali, kau tahu. goresan kuas pelukis hebat Sudingan sangatlah anggun. Meskipun lukisan ini digambar dengan sangat hidup. Namun goresannya agak terlalu berat. Arah goresannya tidak sesuai dengan kebiasaan Pak Tua Su. Pak Tua Su suka menggunakan hijau zamrud saat melukis. Sedangkan lukisan ini menggunakan hijau giok. Dari poin ini, sudah jelas terlihat. Lukisan ini adalah palsu. Sekarang, siapa yang asli dan siapa yang palsu? Seharusnya sudah jelas terlihat. Kau mengada-ada. Lukisanmu itu yang palsu. Kau benar-benar mengoceh. Omong kosong. Kau itu siapa? Hanya orang kecil tanpa nama. Hanya karena kau bilang palsu, lantas jadi palsu. Kau, Bukti apa yang kau punya? Tidak perlu bukti apapun. Yang asli tidak bisa dipalsukan. Yang palsu, tidak bisa menjadi asli. Tak disangka, anak muda, memiliki apresiasi yang begitu tinggi terhadap lukisan. Aku juga sempat ragu tadi. Tak kusangka. Aku hampir saja tertipu. Lukisan yang dibeli Tuan Lin itu palsu. Tidak mungkin. Bapak Chandra adalah ahli penilaian barang antik. Apa yang dia katakan bisa salah? Membeli lukisan palsu seharga 50 juta? Palsu? Bagaimana bisa palsu? Pak Hadi yang menjualnya padaku. Pak Hadi, kenapa dia memberi lukisan palsu pada ayahku? Kak Kevin, aku sungguh tidak tahu. Aku juga tidak menyangka lukisan ini palsu. Bibi, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak tahu lukisan ini palsu. Besan, kami tidak tahu lukisan ini palsu. Tidak mungkin menghabiskan 50 juta untuk lukisan palsu. Dan tidak mungkin memberikannya pada kalian. Sudahlah. Ketidaktahuan bukanlah dosa. Hal ini bukan salah kalian. Jangan panggil kami Besan lagi. Ini belum ada kejelasan sama sekali. Memanggilnya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nona muda. Lukisan ini. karena Bapak Chandra menyukainya. Aku jual padamu seharga 50 juta. Bagaimana? Baik. Baiklah, 50 juta itu sepadan, hahaha. Di sini, saya punya, masih banyak lukisan terkenal, permata antik. Siapapun yang tertarik, bisa mengajukan tawaran. Pemenang penawaran tertinggi. Aku mau yang ini, aku mau kalung mutiara ini. Jangan ada yang merebutnya dariku. Wah. Sejak kecil, mimpiku adalah berbaring di atas tumpukan uang. Hari ini, mimpiku akhirnya terwujud. Di dunia apokaliptik ini adalah keinginan yang paling mudah terwujud. Kau benar, mimpiku tidak boleh berhenti di sini. Aku akan menggunakan uang ini untuk membangun sebuah kastil. Dewa kekayaan, tolong bantu aku berdiri. Haruskah kita pergi ke dunia apokaliptik sekarang? Sudahlah, jangan membanting barang. Kenapa kamu membentak putri kita? Apa putri kita berbuat salah padamu?
Biasanya aku menyuruhmu untuk bersikap baik, tapi kamu malah mengusik Dewi Anggraini. Sekarang lihatlah, keluarga Chandra yang susah payah kita dekati jadi batal. Perusahaan juga punya utang arus kas puluhan miliar. Katakan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Ini bukan salahku. Semua gara-gara kamu meninggalkan istri dan anakmu. Dewi Anggraini paling membencimu. Berani-beraninya kamu bicara. Sudahlah, Herman. Jangan bertengkar. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyelesaikan pernikahan Nadia dan Kevin. Jika mereka menikah, keluarga Chandra pasti akan membantu kita. Lalu, bagaimana menurutmu? Dewi Anggraini ini sudah lama miskin, tiba-tiba punya begitu banyak harta. Ada yang tidak beres. Ayo kita temui dia. Kita ambil beberapa lukisan terkenalnya untuk diberikan kepada keluarga Chandra. Apa? Kamu menyuruhku meminta bantuan Dewi Anggraini? Aku tidak mau. Aku juga tidak mau. Aduh. Bukan untuk meminta bantuan. Kita lihat saja dari mana hartanya berasal. Kita rebut saja. Dulu juga begitu, kan? Mereka keluar. Ayo. Dewi Anggraini. Tadi itu Nadia dan Ratna. Kenapa mereka tiba-tiba menyerbu ke sini? Itu mereka. Jangan-jangan mereka menemukan rahasia kita? Atau mereka juga datang ke dunia kiamat? Ah, sudahlah. Tidak usah dipikirkan. Kalau mereka datang ke dunia kiamat juga tidak apa-apa. Sekalian saja biar mereka merasakan penderitaan. Ah. Bukankah itu Kak Sinta? Kemarikan. Masih ada orang di tempat ini? Tangkap dia dan ikat, bawa dia kembali untuk dimakan dagingnya. Berani-beraninya kau kabur, sekarang juga aku akan mengurusmu. Bos, jangan bunuh aku, aku punya uang, aku punya banyak uang, semua akan kuberikan padamu, jangan bunuh aku, uang. Yang kuinginkan adalah persediaan. Aku punya, ada persediaan, aku tahu di mana ada banyak persediaan. Aku akan membawa kalian ke sana, Berani-beraninya kau menipuku, pukul dia. Bos, jangan pukul, aku benar-benar tahu di mana ada banyak persediaan. Ada steak, ada hotpot, ada makanan dan minuman, ada segalanya. Selama Anda bisa membuka pintunya, semua akan jadi milik kalian. Apa yang kau katakan benar? Benar. Sungguh, aku bersumpah, pasti benar. Ada segalanya. Ayo, tunjukkan jalannya. Kalau tidak ada persediaan, aku akan membungkusmu seperti pangsit. Baik, aku akan membawa kalian ke sana. Ayo. Kak Sinta, bangun, Kak Sinta. Jangan tidur lagi. Rizky juga sudah kembali. Rizky, kamu sudah kembali? Kamu di mana? Kak Sinta, aku di sini. Rizky, ibu sakit sekarang. Kak Sinta tahu kamu pasti punya obat. Bisakah kamu memberi Kak Sinta sedikit obat? Kak Sinta, apa urusan mereka sakit denganku? Aku bukan lagi bagian dari keluarga Surya. Rizky, Kak Sinta tahu kamu pasti kesal. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mengakui kami. Tapi ayah dan ibu tetap membesarkanmu bertahun-tahun. Bisakah kamu memberi Kak Sinta sedikit obat? Kak Sinta, orang tuamu selama bertahun-tahun ini, bagaimana mereka memperlakukan Rizky, kamu juga tahu. Di antara mereka berdua, apakah ada kebaikan yang tulus untuk Rizky? Tapi, Kak Sinta, jika kamu mencariku untuk dirimu sendiri, aku sangat menyambutmu. Jika kamu untuk mereka, sekalipun aku punya obat, aku tidak akan memberikannya. Rizky, biarkan Kak Sinta masuk dulu. Kak Sinta janji tidak akan mengambil apapun darimu. Tunggu. Lihat. Lihat aku. Ayah, ibu, kenapa kalian ada di sini?
Kalian hanya ingin menipuku, agar Rizky membukakan pintu untuk kalian. Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Memangnya kenapa kalau aku menipumu? Aku ibumu, apa kamu mau melihatku kelaparan? Andi, Andi, gimana kabarmu? Kalian ini siapa? Mama, Hei, kalian tahu siapa saya? Cepat lepaskan anakku. minggir. Kalian ini sebenarnya siapa? Berani-beraninya menangkap anakku. Aku ini orang terkaya di kota Samudra. Orang terkaya? Ini sudah dunia apokaliptik. Masih sok jagoan di sini. Orang terkaya harganya cuma beberapa batang sosis. Bos. Orang tuaku tidak tahu siapa Anda. Jangan ambil pusing soal mereka. Ayo kita urus persediaan dulu. Persediaan di ruangan ini cukup untuk dimakan setahun lebih. Bocah, kalau tahu diri, serahkan persediaannya. Hari ini aku akan membiarkan kalian hidup. Kalau tidak, aku akan hancurkan rumah bobrok ini. aduh. Persediaannya ada di sini. Kalau berani, ambil saja sendiri. Bos, apel. Aku sudah 3 tahun tidak mencium aroma apel. Buka paksa pintunya. Hentikan, Andi. Apapun yang terjadi pada Rizky, dia tetap keluarga kita. Bagaimana bisa kau bawa orang untuk merampok barangnya? Aduh, Kak Sinta, cepat minggir. Tidak. Ini barang-barang adikku. Tidak ada yang boleh mengambil barang adikku. Pergi. Hentikan. Kak Sinta, kakak tidak usah urus dia. Lagi pula, Rizky juga mencari masalahnya sendiri. Benar, nanti kalau pintunya sudah terbuka paksa, kita juga bisa masuk dan mengambil persediaan. Tidak. Tidak apa-apa, Kak Sinta. Biarkan saja mereka membukanya. Kalau mereka memang bisa membuka pintu ini, seluruh persediaan di ruangan ini akan kuberikan begitu saja pada mereka. Tidak bisa dibuka. Gerbang macam apa ini? Kok kokoh sekali. Bukankah kalian bilang mau masuk? Ayo cepat masuk. Di sini masih banyak sekali. Panggang, hotpot, teh susu. Bos Cailang. Gerbang ini terbuat dari paduan khusus. Cara biasa tidak akan bisa membukanya, kecuali menggunakan bahan peledak. Bahan peledak? Aku tahu di mana ada bahan peledak. Aku akan membawa kalian ke sana. Ayo ambil. Ayah, kau akan membahayakan Rizky dengan cara seperti ini. HMPH. Bu, lepaskan aku. Kau akan membahayakan Rizky dengan cara seperti ini. Kemarilah, anak ini. Apa kau bodoh? Dia bukan keluarga kita. Kita tidak punya hubungan darah dengannya. Kenapa kau begitu peduli padanya? Benar, Kak Sinta. Kita hanya mengambil sedikit persediaan, itu tidak akan merenggut nyawanya. Nadia. Di mana ini? Dewi Anggraini, gadis sialan itu. Kemana dia membawa kita? Aku juga tidak tahu. Tempat apa ini? Kenapa tidak ada seorang pun di sini? Sepertinya ada orang di sana. Bu, ayo kita tanya. Ayo. Kak Rizky. Ada yang teriak minta tolong. Apa zombie datang? Bos, bagaimana kalau kita pergi saja? Takut apa? Sebelum dapat persediaan, tidak ada yang boleh pergi. Bos, bahan peledaknya sudah datang. Bagus, nanti kalau pintunya sudah terbuka, aku akan memberimu sekotak kalengan. Terima kasih, bos. Rizky, cepat lari. Mereka akan meledakkan tempat ini. Diam. Kau adalah anggota keluarga Suryo. Kalau aku melihatmu membela orang luar lagi, kau akan celaka bersama Rizky. Kau memukulku. Menurut novel aslinya, bunker ini bahkan tidak bisa dihancurkan oleh bom nuklir. Sebuah bahan peledak kecil ingin meledakkan gerbangku? Mimpi saja. Kak Sinta adalah orang baik. Nanti kita akan menyelamatkannya di tengah kekacauan. Nanti kita akan begini. Bahan peledaknya akan meledak, cepat lari semuanya. Astaga! Apa kalian tidak mengerti nilai 2 triliun rupiah? Nilai bunker ini? Bukankah kau bilang bahan peledak itu bisa membuka pintunya? Bos, aku juga tidak tahu kalau pintu ini sekuat ini. Cepat cari cara untuk membuka pintunya, tidak bisa dibuka. Dewi,
kau membawa kami kemana? Song Ningning, kau bawa kami kemana? Tempat apa ini? Cepat kirim kami kembali. Wah, ternyata kedua orang ini benar-benar datang ke dunia apokaliptik. Apa kita harus mengirim mereka kembali? Song Ningning, dasar manisku, cepat kirim kami kembali. Kirim kami kembali. Kalau mau kembali, cari cara sendiri. Bukan aku yang memaksa kalian datang. Kau, tahan dulu. Ningning, bagaimanapun kita ini keluarga. Kirim kami kembali, ya. Kalian tidak mengerti situasinya. Aku bukan keluarga kalian. Kak Serigala, kedua orang ini, dan si manis di dalam, sepertinya kerabat. Tangkap mereka berdua, ancam dia untuk membuka pintu. HMPH. Ayo. Lepaskan aku. Berani kau menyentuhku? Ini sudah dunia apokaliptik, masih berani pamer kekayaan di depanku? Si manis, ini adikmu, kan? Kalau kau pintar, buka pintunya untukku. Kalau tidak, sekarang juga aku akan memberikannya pada zombie. Dewi, bisakah kau buka pintunya? Bibi mohon padamu, Dewi. Kenapa pintunya belum dibuka? Silakan saja. Kirim saja dia memberi makan zombie sekarang. Terima kasih banyak. Dewi, Nadia bagaimanapun adikmu, demi ayahmu saja, buka pintunya, ya. Jangan coba-coba mengungkit hubungan kekerabatan denganku di sini. Di mana kalian saat ibuku meninggal? Saat mencuri harta keluarga kami? Apa kalian tidak pernah menganggap kita satu keluarga? Sekarang baru bilang kita satu keluarga? Bos, ini kakakku. Di keluarga kami dan Rizky, dia yang paling dekat. Ya. Anda. Anak muda. Sebaiknya buka pintunya dengan patuh. Kalau tidak, aku akan mencelakainya sekarang. Oh, bagus. Cepat celakai dia. Di dunia apokaliptik ini, berapa harga nyawa? Kau pikir bisa menukarkan nyawanya dengan makanan ringan? Mimpi saja. Bos, mereka bertiga tidak mau membuka pintu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rizky, jangan pedulikan aku. Tolong jangan biarkan mereka masuk. Zombie. Banyak zombie. Rizky, cepat ambil senjatanya. Zombie datang. Kak Sinta, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, syukurlah. Bos, sepertinya tidak ada zombie. Tidak ada zombie. Zombinya di mana? Di mana zombinya? Tidak ada zombie. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Dunia ini memang penuh dengan makhluk kecil yang menggemaskan sepertimu. Kalian percaya saja saat ku bilang ada zombie. Pantas saja kalian kelaparan. Kamu menipu kami lagi. Dengan IQ-MU itu, memangnya kenapa kalau aku menipumu? Kalau begitu, masuk saja dan pukul aku. Putri, di luar terlalu berbahaya. Bisa tolong ibu bukakan pintunya cepat? Ibu mohon padamu, Dewi. Aku akan mengembalikan semua harta keluarga padamu. Bisakah kamu buka pintunya, Dewi? Kumohon, ibu. Tidak perlu kalian mengembalikannya. Barang-barang yang kalian rampas akan kuambil kembali sendiri. Baiklah, sekarang kami sudah kenyang makan camilan. Sekarang waktunya makan besar. Tidak akan membuang waktu lagi dengan kalian. Dadah. Kak Sinta, Kak Andi, cepat buka pintunya untukku. Buka pintunya untukku. Kalau bukan karena kau berteriak di sini, bagaimana mereka bisa menyelamatkan wanita itu? Bos, hari ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang bagaimana? Pintu ini tidak bisa dibobol. Jika aku harus kelaparan hari ini, aku akan membunuhmu dan menjadikannya sup. Ini. Bos Serigala. Mereka semua orang kaya sebelumnya. Ikat mereka. Pasti bisa dijual dengan harga bagus. Ayah. Beraninya kau mengkhianati kami? Kak Sinta, kenapa masih bengong? Ayo, makan. Tenang saja. Persediaan di bunker kita banyak sekali. Nona Dewi, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah. Tenang saja.
Kamu kakaknya Rizky. Berarti kamu juga kakakku. Ayo, makan yang banyak. Rizky, kamu punya banyak makanan di sini. Bisa tolong berikan sedikit untuk ayah dan ibu? Ya, aku tahu ayah dan ibu sudah menyakitimu. Tapi bagaimanapun juga, mereka sudah membesarkan kita selama bertahun-tahun. Kak, kamu tahu sendiri bagaimana mereka memperlakukanku selama ini. Kamu tahu di dalam hatimu. Jangan bicarakan hal ini lagi. Tapi, Kak Sinta, bunker ini aku yang menemukan. Jadi, secara teori, semua barang di dalam bunker ini adalah milikku. Kamu kakaknya Rizky, makanya aku mengundangmu makan. Orang lain, aku tidak punya kewajiban untuk membantu mereka. Lagi pula, kamu tahu sendiri orang tuamu itu seperti apa. Kamu seharusnya lebih tahu daripada kami. Mereka bahkan ingin menjebakmu. Kamu tidak berpikir, kalau kamu memberi mereka makanan ini, mereka akan berterima kasih padamu, kan? Kak, kamu pasti lelah. Aku antar kamu istirahat dulu. Sinta ini, meskipun baik pada Rizky, tapi hatinya terlalu baik. Masalahnya adalah, setelah bertahun-tahun di dunia apokaliptik, sifat terlalu baik hatinya ini. Aku harus memikirkan cara. kalau aku bisa menyelamatkan ayah dan ibu, aku akan membuat mereka pergi dari sini. Rizky, aku tahu apa yang kulakukan ini salah. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah orang tua kandungku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Lepaskan aku, Andi. Kak Andi, aku adikmu. Cepat lepaskan aku. Diam, kecilkan suaranya. Kalau sampai menarik zombie, itu salah kalian. Andi, aku kan ibumu. Aku sudah susah payah membesarkanmu bertahun-tahun. Kau malah mau menjual kami? Kau masih manusia atau bukan? Ibu. Kalian tahu aku ini putra kalian. Tidak bisakah kalian berkorban sedikit untukku? Kalian bertiga mati, barulah aku bisa hidup. Dasar kacang lupa kulitnya. Kalau tahu begini, seharusnya dulu kami memakanmu. Seharusnya dulu kami tidak menyakiti Rizky. Kalau saja Rizky ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkan kami begini. Nasi sudah menjadi bubur. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? HMPH. Apa yang mau kau lakukan? Mau apa? Aku belum pernah bermain dengan nona kaya. Sebelum menjual kalian, aku akan bersenang-senang dulu. Bos, biarkan saudara-saudara juga bersenang-senang. Yang besar kutinggalkan untuk kalian. Hati-hati, jangan sampai rusak. Mana orangnya? Bos. Bos, apa kita melihat hantu? Ada apa ini? Kenapa berisik sekali, Ayah? Nadia, kami sudah pulang. Sudah pulang. Kalian berdua sudah pulang. Apa ini? Suamiku. Ayah. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah aku menyuruh kalian mencari Song Ningning? Kenapa kalian jadi sekacau ini? Dunia apa ini? Song Ningning. Bagaimana dia bisa tiba-tiba punya begitu banyak harta? Ternyata dia punya sebuah pintu yang bisa langsung menuju dunia apokaliptik. Ayo, kita cari Song Ningning sekarang juga. Aku tidak mau, Ayah. Tempat itu penuh dengan zombie kapan saja. Mengerikan sekali, suamiku. Nadia dan aku hampir saja diganggu di sana. Kalian tidak mengerti apa-apa. Dunia apokaliptik adalah tempat yang penuh harta. Berapa banyak emas dan barang antik di sana. Tidak ada yang menginginkannya. Hanya harta-harta ini. Semuanya jatuh ke tangan kita. Keluarga kita akan benar-benar kaya raya. Jadi, kita hanya bisa berada di dunia masing-masing selama 12 jam. Mungkin, Lina dan Ratna, mereka seharusnya sudah kembali. Bagus sekali mereka kembali. Mereka semua sudah kembali. Itu berarti Herman juga akan tahu tentang keberadaan dunia apokaliptik. Dia pasti akan datang mencariku. Saat itu tiba, aku akan memenuhi keinginannya. Maksudmu kau ingin menjebak mereka semua di dunia apokaliptik? Dulu dia hanya karyawan biasa di keluarga Anggraini. Kakekku melihatnya rajin dan dapat diandalkan. Jadi dia dijadikan menantu dari keluarga Anggraini.
Tapi aku tidak menyangka dia diam-diam mentransfer aset keluarga Anggraini. Bukan hanya itu, dia juga atas nama ibuku dan diriku berutang besar di luar, berselingkuh dan meninggalkan istri serta anak-anaknya, membuat ibuku tidak punya uang untuk berobat. Di usia muda, sebelum ibuku meninggal, aku bersumpah, aku pasti akan mengambil kembali semua uang keluarga Anggraini. Aku akan membuatnya membayar utang darah dengan darah. Memenjarakannya terlalu murah baginya. Aku ingin dia dikurung selamanya di dunia apokaliptik, menggunakan sisa hidupnya untuk menebus dosa. Aku akan membantumu. Dewi, keluar. Pertunjukan dimulai. Dewi. Dasar, manisnya. Sudah banyak menderita kerugian. Mulutmu masih saja pedas. Mau kusiapkan 2 ember air hangat untuk kakimu? Untuk kumur-kumur. Dewi, jangan berpura-pura di sini. Dengar, tentang urusan dunia apokaliptik, kami sudah tahu. Terus kalau sudah tahu kenapa? Kalau begitu, kenapa tidak lapor polisi saja? Tangkap aku. Menurutmu, polisi akan menganggapmu apa? Orang bodoh? Bagaimanapun juga, aku ini ayahmu. Sekarang, segera antar kami ke dunia apokaliptik. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku mengabaikan sisa-sisa hubungan ayah dan anak ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau sampai sisa kasih sayang ayah dan anak pun kulupakan. Herman, kamu terlalu menganggap dirimu berharga. Kunci dunia apokaliptik ada di tanganku. Siapa yang kukirim ke sana terserah padaku. Atas dasar apa? Aku kan ayahmu. Ayahku sudah lama tiada. Dewi, jangan menolak tawaran baik lalu memilih kesulitan. Jika kamu tidak menyerahkan kunci dunia apokaliptik, aku akan segera menghubungi media untuk membongkar rahasiamu. Benar, begitu banyak harta di dunia apokaliptik. Apa kamu mau menelannya sendirian? Kalian sekeluarga ini benar-benar bodoh dan serakah. Silakan saja kalian ekspos aku. Aku tidak peduli. Tapi, kalau kalian bisa memberiku harga yang pantas, aku tidak keberatan untuk berdiskusi. 400 miliar rupiah, cukup untukmu hidup nyaman sisa hidupmu. 200 miliar? Kamu mau menyuap pengemis? Aku bisa mengeluarkan satu harta saja. Harganya sudah lebih dari itu. Apa sebenarnya yang kamu mau? Aku mau kamu kembalikan penuh 40 triliun rupiah yang kamu ambil dari keluarga Song. Dan kalian bertiga bersujud 3 kali di makam ibuku. Baru aku mau mengirim kalian ke sana. Apa? 20 triliun? Tidak mungkin. Dewi Anggraini, kamu mimpi di siang bolong. Kamu tahu berapa jumlah 20 triliun itu? Keluarga kami tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Aku bisa memberimu 10 triliun rupiah. Kalau tidak punya uang sebanyak itu, ya kumpulkan. Aku beri kalian 3 jam lagi. Sampai jam 12. Bawa kontrak pengalihan asetnya. Kalau tidak, kalian bertiga jangan harap bisa pergi ke dunia apokaliptik. Dewi Anggraini. Pergi. Herman, jangan dengarkan Dewi sama sekali. Dia hanya memanfaatkan situasi. Benar, ayah. Dewi itu sungguh manisnya. Jangan sampai tertipu olehnya. Diam, kalian berdua, bagaimanapun juga, kalian pernah ke dunia apokaliptik. Kenapa tidak membawa pulang harta karun sedikit pun? Ya, kami. Grup Wijaya sedang mengalami kesulitan keuangan belakangan ini. Dan karena kejadian tempo hari, hubungan kami dengan keluarga Chandra jadi renggang. Kalau tidak menghasilkan uang dari dunia apokaliptik, Grup Wijaya cepat atau lambat akan bangkrut. Itu nilainya 2 miliar. 2 miliar? Memangnya kenapa? Tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Selama kita bisa mendapatkan kunci dunia apokaliptik, 2 miliar itu bisa didapatkan kembali dengan mudah. Tapi grup kita sudah tidak punya banyak uang lagi. Kalau tidak punya uang, pinjam saja. Selama ini, orang tuamu dari kami sudah mengambil cukup banyak. Suruh mereka mengembalikan semuanya. Tidak bisa, ayahku sudah tua sekali. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Aku tidak peduli caramu apapun. Bahkan jika harus menjual diri, kau harus mengumpulkan uangnya untukku. Tidak ada yang boleh menghalangiku mencari uang. Cepatlah, cepat pergi. Herman pada dasarnya adalah seorang penjudi. Di matanya, dunia apokaliptik adalah taruhan besar dengan peluang menang 100%. Apapun caranya, dia akan berusaha keras untuk ikut bertaruh. Tapi dia tidak tahu, taruhan besar ini sejak awal adalah sebuah jebakan. Dia akan bangkrut total.
Untuk mengumpulkan 2 miliar ini, aku menjual semua hartaku, dan berutang pada rentenir. Sekarang, bisakah kau berikan kuncinya? Sabar. Bukankah ada satu syarat lagi? Ibumu kan sakit parah. Apa hubungannya dengan kita? Kenapa kita harus bersujud padanya? Diam. Dulu, aku memang bersalah padamu. Aku akan segera berziarah padanya. Dewi. Kuncinya. Setelah kau selesai bersujud, aku akan mengantarkan kalian. Baiklah. Ah, Citra, aku sungguh bersalah padamu. Aku hanyalah sampah masyarakat. Aku telah mengecewakanmu. kontrak pengalihan aset sudah ditandatangani. Jika kalian tidak segera bersujud, semua akan sia-sia belaka. Kenapa masih diam saja? Cepatlah bersujud. Bersujudlah, Bu. Ini namanya berjuang keras demi balas dendam. Setelah kita kembali dari dunia apokaliptik dengan harta karun, kita akan menjadi orang terkaya di kota samudra nanti. Kami akan bersujud padamu. Ini gerbang menuju dunia apokaliptik. Sungguh luar biasa. Sekarang, berikan kuncinya padaku. Kunci? Tidak ada. Dewi, kau sudah ambil uangnya. Kami juga sudah bersujud. Apalagi yang kau mau, berikan kuncinya pada kami. Sudah kubilang tidak ada kunci. Lebih tepatnya, aku adalah kuncinya. Hanya aku yang bisa membuka gerbang menuju dunia apokaliptik. Kalau tidak ada kunci, bagaimana kami bisa kembali? Kalian bisa berada di dunia apokaliptik selama 12 jam. Setelah 12 jam berlalu, dimanapun kalian berada, kalian akan otomatis diteleportasi kembali. Baiklah, cepat antar kami ke sana. Ini adalah dunia apokaliptik yang penuh emas dan barang antik. Aku akhirnya datang. Ayah, Ibu, lihat bunga matahari, karya asli Van Gogh. Dunia apokaliptik ini memang penuh harta karun. Lukisan ini setidaknya bernilai puluhan miliar rupiah. Cepat. Cepat cari. Villa anggrek ini sangat besar. Pasti banyak harta karun tersembunyi. Kita hanya punya 12 jam. Cepat, cepat, cepat. Herman dan yang lain sekarang ini mungkin sedang mencari harta karun. Sayang sekali mereka tidak tahu. Mereka tidak akan pernah bisa kembali. Ada apa denganmu? Wajahmu muram sekali. Jika pintu menuju dunia apokaliptik tertutup sepenuhnya, maka kita... Apa ini? Rizky, ada masalah? Rizky kecilku. Meskipun ayah dan ibu tidak memperlakukan kami dengan baik, tapi bagaimanapun mereka telah membesarkan kami bertahun-tahun. Aku tidak bisa membiarkan mereka dijual seperti barang. Aku harus menyelamatkan mereka. Maafkan aku yang impulsif ini. Jika aku bisa menyelamatkan ayah dan ibu, aku akan membuat mereka pergi dari sini, dan tidak akan pernah mengganggumu lagi. Jika aku gagal, jangan bersedih juga, tolong jangan mencariku. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kak Sinta memang masih peduli pada mereka. Sendirian dia bukan tandingan mereka. Ayo kita selamatkan dia sekarang. Tunggu, apa gunanya kamu pergi sekarang? Apa kamu tahu di mana Kak Sinta sekarang? Jika kamu pergi sekarang, kamu bukan menyelamatkannya, tapi malah memberikannya begitu saja. Tapi aku tidak bilang tidak akan menyelamatkannya. Untungnya, aku sudah siap. Aku memasang pelacak di Kak Sinta. Tunggu sampai aku menemukan lokasinya. Kita pergi bersama. 2 kotak mie instan sudah cukup untuk membeli kalian berdua. Lepaskan aku, sangat sepadan. Biarkan aku menciummu, orang tua kalian. Kak Sinta, cepat tolong aku. Orang jahat, lepaskan putriku. Diam. Bapak Budi, dulu kau adalah kepala keamanan grup kami. Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku tidak pernah berbuat buruk padamu. Kenapa kau melakukan ini padaku, Pak Tua?
kau masih mengira kau orang terkaya di kota samudra? Sekarang adalah dunia apokaliptik. Kedua putrimu sudah jadi mainanku, dan kau hanya barang tambahan. Kalau banyak bicara lagi, akan kubuat kau jadi zombie, putri. Di mana Rizky? Cepat suruh Rizky datang menyelamatkan kami. Aku tidak mau mati. Aku menyelinap keluar. Rizky masih di bunker harapan. Dia Tidak akan datang. Aku benar-benar tahu aku salah. Seharusnya dulu aku lebih baik pada Rizky. Dia anak yang baik. Ini semua salahmu. Kau yang ingin mencelakai Rizky. Kenapa kau melakukan ini? Kalau bukan karena kau, Rizky tidak akan berpecah belah dengan kami. Rizky tidak akan meninggalkan kami. Ini semua salahmu. Apa gunanya kau mengatakan ini sekarang? Rizky, kakak mungkin tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Tempat ini berbahaya. Jangan pernah datang ke sini. Apa kamu yakin Rizky akan datang? Tenang saja, bos. Sinta sudah kita tangkap. Rizky pasti akan datang. Mereka hanya berdua. Kita tinggal menunggu saja. Menunggu dia datang, merebut kunci safe house, lalu menghabisi mereka. 10 menit lagi, kalau aku tidak melihatnya, aku akan membuangmu untuk diberi makan zombie. Sarah. Rizky, ibu tahu ibu salah. Ibu seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu dulu. Bisakah kamu membantu ibu? Rizky. Kak Rizky, adikmu ini benar-benar tahu salah. Orang ini akan menjual kita. Cepat datang selamatkan kami. Kak Sinta, Rizky, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Tempat ini berbahaya. Kau tahu ini jebakan tapi masih datang juga. hah? Benar-benar bodoh sekali. Ini bukan safe house-mu. Kau pikir cangkang kura-kura itu bisa melindungimu? Cepat kemari kalau kau tahu diri. Berlutut di depan bosku, dan serahkan kunci kalian. Kunci tidak ada, tapi tamparan banyak. Mau? Manisnya, kau berani memukulku, aku. Minggir kau, diam kau, minggir, dasar jalang. Berani sekali kau bersikap sombong di wilayahku. Kau, Barang-barang ini semua makanan. Lepaskan kakakku. bos, ayam panggang. Kau pikir aku bodoh? Hanya barang sedikit ini, mau mengakaliku? Serahkan kunci safe house itu. Safe house itu milikku. Tidak mungkin kuberikan padamu. Kalau kau tidak memberikannya, maka aku akan mengambilnya sendiri. Ikat dia. Rizky, cepat pergi. Rizky. Lihat senjata tersembunyi. Kakak, aku salah. Anggap saja aku ini tidak berarti. Tolong lepaskan aku. Kamu tidak apa-apa. Tidak ada hubungannya denganku, aku tidak mengenalnya. Tolong lepaskan aku, kakak. Kakak. Kakak, aku tahu kau paling baik padaku. Cepat keluarkan aku. Rizky, ayah dan ibu tahu kami salah. Kali ini berkat dirimu. Kalau tidak, kami pasti sudah celaka. Rizky memang putra terbaik keluarga Suryo kami. Rizky, ayo kita pulang. Hanya, rumah amanmu itu. Di luar sana penuh zombie. Rumah. Itu rumahku. Bukan rumah kalian. Apa maksudmu? Sejak kalian mulai berbuat jahat padaku, kita bukan lagi keluarga. Kali ini aku datang untuk menyelamatkan Kak Sinta. Kalian, urus diri kalian sendiri saja. Ayah ibu, seandainya tahu begini, mengapa dulu begitu? Kakak, kau tidak bisa meninggalkan adikmu? Lihat bunga matahari ini. Ini adalah lukisan asli Van Gogh. Harganya puluhan miliar rupiah. Benar-benar sangat menguntungkan. Kita hanya butuh waktu sehari untuk menemukan harta karun bernilai ratusan miliar. Dewi si manis ini, dia tidak tahu bahwa kita menggunakan 4 triliun rupiah untuk menukar gunung emas ini. Dia pasti akan menyesal. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Berani-beraninya mencuri barang keluarga kami, cari masalah. Apa maksudmu, milik kami? Ini semua kami yang menemukan. Orang gila, kembalikan barang-barang itu padaku. Berikan padaku. Ada zombie, cepat lari, lari. Jangan takut, 12 jam. Kita akan otomatis terkirim kembali. Ya, 12 jam.
Bukankah katanya kita bisa kembali dalam 12 jam? Mana ku tahu. Kau berencana tinggal di sini selamanya? Tidak akan kembali lagi? Apa kau tega meninggalkan kakakmu? Aku sudah bicara dengan Kak Sinta. Dia ingin tinggal di sana, dan persediaan di bunker aman sangat cukup. Dia ingin membantu lebih banyak orang di dunia apokaliptik. Aku hanyalah seorang pengembara tanpa rumah. Dimanapun sama saja. Hanya karena alasan itu saja, tidak ada yang lain? Sebenarnya, aku juga harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku benar-benar akan menjadi seperti di novel asli, menjadi zombie. Kau benar-benar seorang yang bodoh. Pantas saja seumur hidupmu melajang dalam bukumu. Apa katamu? Ah, tidak apa-apa. Mulai sekarang, tinggallah di sini saja. Begitu ya, kakak sekarang punya uang. Nanti kakak akan menjagamu. Hei, aku sudah miskin selama 7 tahun. Aku bahkan belum pernah ke mall. Ayo, si pengikut, kakak akan membawamu berbelanja. Ayo. Kau baik-baik saja. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku bukan si pengikut, hanya saja, duniaku tidak lengkap tanpamu. Jadi aku ingin